Kita mulai. Selamat sore, Bung Andi, Bung Andi Sore, Kareba. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lagi Gimana? di Australia ya, lagi studi di Australia, Lagi benar? benar. Iya, Iya iya iya. Tapi sebelumnya mohon izin saya akan sedikit membacakan ya biodata Mas Andi Muammar Kareba ya. Ini namanya Mas Andi Muammar Kareba. Pernah menempuh S1 di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, iya. Universitas Islam Ahmad Dahlan. Di mana itu Mas? Sinjai Oh, itu di mana? jadi kemarin itu saya S1-nya di Sinjai di Sulawesi Hmm, Selatan. Ya, kalau Sulawesi di Selatan. agak di selatan dikit, bagian Mhm. selatan di Sulawesi Hmm. Selatan. Oke, oke, oke. Terus, Kemudian punya hobi jurnalisme dan language teaching, Mas ya. iya iya, kayak gitulah. Ya. Dikit Kemudian Mas. ini saya lihat dari LinkedIn-nya loh. Ini bukan saya nulis loh ya. Nanti kalau kira-kira nggak cocok, bilang nggak cocok. Ini Cocok sih. ya pasti kamu yang nulis lah ya, bukan yang lain-lain ya. Kemudian pernah jadi sukarelawan untuk program koordinator. Wah, luar Iya. biasa ini ya. Ada graphic design, editorial board, journal reviewer. Wah, luar biasa. Eh, jadi Mas Andi, kita hari ini mungkin akan lebih membahas tentang pengalaman ya, tentang bagaimana sih kuliah di luar negeri itu. Mungkin yang pertama kita bisa sedikit berbincang dulu tentang Mas Andi, pengalamannya ketika pertama datang ke sana kuliah itu seperti apa sih? Apa yang bisa diceritakan buat teman-teman? Silakan Mas. Nah, jadi waktu saya datang itu kan 2024 kemarin, Februari Ya. juga. Heeh. Udah setahun lah. Pas datang itu cuaca Melbourne sangat tidak menentu. Waktu kita Heeh. datang, harusnya kan ini lagi summer kan nggak? Kalau di bulan Februari dan Maret. Eh, itu waktu saya datang di bandara, suhunya 18 derajat. Jadi sebagai orang Indonesia cukup shock ya, karena pas datang kan nggak pakai jaket tuh, nggak pakai ini. Tapi pas Nah, turun di bandara, keluar dari bandara, wah ini tiba-tiba semriwing kok, kayak lagi di Malang ya. Jadi ya udahlah, cepet-cepet lah pengen naik ke ininya, ke mobilnya. Terus ya udah, waktu nyampe ternyata di kampus itu lagi hujan es. kemudian, Jadi oh, ya hujan es, dan nggak expect bakal bikin teman-teman yang di dalam gedung itu harus keluar karena alarmnya tuh bunyi. Soalnya es-esnya tuh pada heeh, berhamburan gitu mas, masuk ke heeh. dalam kampus. Jadi ya cukup confusing lah dengan summer yang waktu tahun lalu. Jadi Summer ya, summer itu summer tuh mus musim panas. panas kan, musim Ya, panas, tapi suhunya musim ba- panas tapi ya gitu, sesuai mood Melbourne lah pokoknya. Jadi dikira musim panas tapi ternyata tiba-tiba hujan es, tiba-tiba angin kenceng gitu. luar biasa. Itu baru Iya. pertama ya. Itu untung waktu setelah landing keluar dari bandara itu nggak balik lagi ke Indonesia gitu. Nggak, kayak ya udah kakinya udah sampai sini, Udah jangan sampai ya. dulu. Pokoknya sekali layar terbentang, pantang kembali. Pasang Oke, balik. terus apa Mas yang bisa diceritakan tentang dinamika kuliah di sana? Pasti kan beda ya kalau kita bicara tentang kuliah di dalam negeri, luar negeri itu ya. Apa Iya. dinamikanya? Gimana? Nah, jadi sebenarnya kuliah di sini tuh cukup padat dan cukup cepet Kak durasinya. Saya Hmm. itu satu semester di jurusan saya ya. Mhm. Eh, jadi kita kan mulainya Februari dan Mhm. itu di, di, dilakukan dalam 12 minggu. Dengan di minggu ke-7 itu ada mid break. Jadi kuliahnya sekitar 3 bulan karena ada 12 minggu. Dan ada satu break. Jadi ya 13 minggu lah in total kita kuliahnya. Terus karena karena kita cuman di kampus saya kebetulan 1 tahun itu 2 semester. Untuk kampus lain kayak UNSW ada yang 3 semester dalam 1 tahun. Jadi mungkin pace-nya bahkan lebih cepat daripada di Monash. Nah, jadi kalau mau dihitung-hitung, karena saya kuliahnya setahun itu 6 bulan kuliah, 6 bulan libur sih gitu. Jadi Oh benar-benar iya. padat dan cukup di rapel, nggak dirapel sih. Pokoknya sangat satset satset. Jadi dosen saya dan mata kuliah saya tuh
kayak tiap minggu langsung shifting dari materi minggu ini ke minggu depan. Jadi benar-benar harus rajin sih. Kayak durability kita, endurance kita, kuliah di sini nggak main-main. Ya, 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 ya gitu ya. Itu jurusan kuliahnya apa tadi? Saya ngambilnya Applied Linguistics. Jadi Applied kalau linguistik ya. Oh ini iya ya. Kemudian kenapa kok sampai ke Monash, Mas? Kok bisa ah, pilihannya ke situ? Apa karena beasiswa ke situ atau bagaimana? Kalau saya kan biasanya tuh orang mau kuliah milih kampus dulu lah atau milih beasiswa dulu. Saya kemarin waktu udah lulus S1 emang udah niatnya pengen S2 dan udah punya background yang cukup kuat lah buat ngambil S2. Jadi kemarin kan saya itu S1-nya pendidikan bahasa Inggris di Hmm, sekarang namanya Universitas Islam Ahmad Dahlan. Jadi ada jalan. Islamnya. Eh, Terus adalah saya lihat beberapa problem yang menurut saya nih kayaknya harus saya pelajari ulang deh di S2. Makanya ketika saya lihat ada beberapa kampus yang cocok buat ngambil S2 itu, saya memantapkan diri buat sekalian ngambil beasiswa aja lah. Mungkin dengan beasiswa bisa mengantar saya lebih cepat untuk belajar itu. Nah, kemarin itu waktu beres persiapan berkas dan sebagainya, saya juga apply-apply ke beberapa kampus di Australia, di Inggris, sama di eh, apa namanya di Amerika. Cuman saya kayak lebih kecantol sama yang di Australia dan alhamdulillahnya dapat letter of acceptance-nya dari yang paling cepat dari dua kampus ANU Australia National University yang di Canberra sama yang di Monash. Terus pas lihat-lihat profil kampusnya sama lokasinya dan sebagainya, saya memantapkan hati ke Monash soalnya Monash tuh bisa dibilang well-being-nya enak sih Kak. Jadi meskipun padat Hmm. tapi tidak kayak jor-joran gitu. Tetap ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan selain Oh kuliah. iya, wah. Biasa. Berarti ini beasiswa ya dari LPDP. Iya, iya benar. Oh Kemarin LPDP ya. alhamdulillah dapat LPDP Ah, itu saya ngambil jalur afirmasi. hmm. Fun fact saya ngambil afirmasi disabilitas soalnya saya termasuk disabilitas fisik kemarin. Oh iya Iya. iya iya. Kalau dari sana ada nggak beasiswa di sana misalnya dari Monash atau dari yang lain Ada sih Kak, kalau Monash itu yang setauku ya, ada beasiswa, tapi beasiswanya parsial sih. Aku parsial ada ya? temen yang habis S1 di sini, terus S2-nya di sini dibiayain sama Monash setengahnya atau 40%, lupa. Tapi ada buat S2, buat S3 itu ada full, dia namanya RTP Research, aduh saya lupa lagi kepanjangannya, tapi ada. Monash tuh Ada. sangat generous buat beasiswa. Jadi selain misalnya beasiswa dari kampus kan Australia juga ada tuh beasiswa Australia Awards buat yang kerja sama ini Naturalitas ya. sama ini Australia gitu Iya. sih. Jadi udah berapa berapa lama di sana? Setahun? Tahun ya? Iya, alhamdulillah udah setahun ya. Eh, udah setahun ya. Udah berarti udah mulai berinteraksi dengan banyak teman-teman orang lokal dengan sesama WNI dengan sesama apa namanya pelajar asing juga ya. Oh, iya banyak. Ah, oke, oke. Berarti di sana ada ini nggak misalnya organisasi gitu, organisasi mahasiswanya di sana? Ada. Jadi Ada. ada Mas di Andi sini. ikut dengan organisasi di situ. Iya, jadi Oh, boleh dong diceritakan, silakan. boleh, boleh. Jadi kalau di sini tuh nggak ada kayak di Indonesia himpunan-himpunan gitu, Kak. Kita cuman bikin komunitas sendiri, biasanya gitu. Jadi nggak spesifik kayak saya mahasiswa jurusan ini ada ini khusus kayak Hima, nggak. Jadi mostly sesuai inisiatif mahasiswanya. Jadi saya bergabungnya sama Linksoc atau Linguistic Society yang di Monash. Terus selain itu saya juga bergabung dengan MGA, Monash Graduate Association. Itu kedua organisasi yang lebih banyak orang ininya, international students-nya daripada orang Oh, Indonesia. Jadi saya apa namanya, indulge myself into this societies, into these communities buat memperluas cakrawala dan paradigma saya mengenai gimana sih orang-orang tuh apa namanya berkomunikasi, bernegosiasi dengan orang lain. Apalagi kan saya tuh di Faculty of Arts ya. Jadi Faculty of Arts itu ya kayak fakultas humaniora gitu.
Uh, dan saya merasa managing multicultural communications tuh penting banget di sini, apalagi di Monash itu uh, banyak banget mahasiswa international students-nya, dan ada bukan kabar burung sih, ada kayak isu-isu bahwa sebenarnya orang sini tuh jarang yang mau ngambil S2 Kak, karena eh, S1 mereka tuh udah cukup padat buat dibuatin di CV, dan emang karena lingkungan kerja di sini cukup memberikan peluang bagi teman-teman yang bahkan masih S1 atau SMA pun buat kerja gitu. Jadi emang udah kuat lah CV-nya gitu Jadi sih. komunitas organisasinya itu based on interest ya, bukan based on identity ya. Betul. Sebenarnya ada juga sih yang based on identity, karena Ah, jadi ada komunitas yang buat jurusan dan atau interest, ada juga yang komunitas kayak Islamic students, hmm. ada Catholic students, atau ada yang komunitas based on ini juga hobi, misalnya di sini ada yang komunitas board game, komunitas anime, Oke. komunitas Oh iya iya pecinta, iya. iya, pecinta Kita lingkungan gitu. apa One Piece One Piece. Iya ada kemarin itu jadi di Monash kan tiap awal semester tuh Kak, kita ada namanya orientation week. Jadi selama Ah, seminggu itu dari Senin sampai Jumat, semua komunitas tuh kayak jor-joran buat manggil-manggilin orang baru, ayo ayo gabung ke komunitas kita, dan hmm. emang enak sih di Monash tuh semua ada pokoknya. Seru berarti ya. Komunitas kampusnya hidup ya. Iya hidup banget karena Ah, iya. semua orang antusias dengan apa yang ada di Monash gitu. Iya, iya. Oke. Kalau gitu Mas, saya mau tanya sekarang karena ini sudah masuk bulan Ramadan juga ya. Dengan semua pasti tahun lalu sudah puasa juga di sana ya. Nah, ini Ya. kira-kira pengalaman berpuasa di sana kayak gimana sih Mas di dalam kampusnya itu dan di luar kampus, di dalam dan di luar kampus itu seperti apa sih? Menurut pengalaman Mas Andi, silakan Mas. Jadi Monash itu sangat inklusif, Kak. Bener-bener semua semua komunitas tuh dirayakan. Jadi kayak di bulan Ramadan ini semua postingan-postingan di Monash yang di ini pasti ada ucapan Ramadan Mubarak. Terus disediain. Jadi di Monash kita ada religious center. Salah satunya itu namanya Krongold, Masjid Krongold. Di Masjid Krongold ini setiap malam bakal diadain kayak cemilan buat buka puasa gitu. Nggak harus gede, tapi akan selalu ada tiap hari Hmm. kayak kurma atau teh dan segala macam. Dan itu menurutku cukup mengakomodasi kebutuhan teman-teman yang misalnya lagi sibuk nge-lab atau banyak kerjaan, atau bahkan yang kelasnya sampai jam apa namanya sampai jam berbuka kan. Dan alhamdulillahnya di Monash itu kita dikasih waktu, kalau misalnya udah ini kita udah konsul ke course coordinator kayak kaprodi atau dosen mata kuliah, itu bakal diizinin buat berbuka dulu. Jadi Oh, benar-benar good. menikmatilah selama di sini. Apalagi puasanya nggak beda jauh sih kayak di Indonesia, itu kayak cuman 14,5 jam. Tapi fun fact, eh, di Melbourne itu biasanya awal puasa sampai akhir puasa itu ada perubahan waktu yang cukup drastis. Kalau di Indonesia kan biasanya cuman 5 sampai 10 menit kan Kak, awal sampai Ya, akhir. ya, ya. Kalau di Ah. kita tuh bisa 1,5 jam gitu loh. Jadi awal Oh, puasa tuh bisa kayak sekarang nih, ini kan ntar bukanya ah. jam 8 lewat 3 3 atau jam lewat berapa. Yang tahun lalu tuh kayak jam 9 terus sampai setengah 8 gitu. Jadi 9 bener-bener pagi dari iya. 9 pagi sampai setengah 8 Maghrib, maghrib. Jadi maghrib. di sini buka sekarang bukanya setengah 9, di akhir puasa nanti bisa aja bukanya jam 7 gitu. Oh, iya, iya, ya. Dan yang dulu yang tahun lalu dari jam 9 malam maju ke jam 8 gitu maksudnya. Sampai jam 8. Jam 8. Oh, lumayan ya gesernya ya. Lumayan. Oke, oke, oke. Em, ada pengalaman apa lagi sih Mas di sana yang bisa diceritakan kira-kira? Mungkin aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan ya. Ah, selain itu, jadi kan kayak Ramadan ini tuh kita bisa volunteering tuh Kak. Nah, di sini ada Hmm. tuh namanya masjid yang deket saya namanya Masjid Westall. Itu didirikan oleh komunitas orang Indonesia.
dari tahun 70-an kali ya. Saya cukup saya agak lupa itu didirikan dari tahun kapan, tapi seru di komunitas orang Indonesia yang Islam di sini tuh sangat mengencourage kita buat rajin bergabung. Jadi tidak melulu harus datang untuk kajian, jadi bisa datang buat ngajar atau bahkan buat main bulu tangkis Kak. Jadi di Masjid Westall tuh kita bisa main bulu tangkis. Jadi benar-benar Tangkis ya. buka itu masjidnya di sini. Dan tahun lalu tuh saya bahkan volunteering sampai 3 kali di masjid itu karena kayak sangat engaging, sangat terbuka bahwa bahkan di tempat itu di sini tuh sering banget ada beberapa eh, orang yang kita convert. Jadi dari apa namanya penganut kepercayaan yang di sini terus berubah jadi Islam gitu. Dan Yang penduduk lokal. ya, penduduk lokal. Jadi karena Lokal. mereka Oh. tertarik dengan komunitas Islam dan wah seru sih. Jadi benar-benar Hmm. merasa oh iya ini kita bisa lihat semua orang bersatu di tempat yang kayak gini. Selain volunteer, sambil kerja juga nggak di sana? Kebetulan saya nggak kerja sih Kak karena Nggak ya? itu Nah. kan ngelarang kerja tuh buat mahasiswa. Jadi saya cuman ngambil kerjaan yang remote misalnya yang dari Indonesia karena yang sesuai kompetensi saya biasanya mentoring-mentoring buat beasiswa atau eh, apa namanya jadi orang yang proofreading esai Putri, atau ya, ya, ya ya, ya. ngasih pelatihan IELTS gitu-gitu sih atau yang kayak tadi Mas Randy bilang yang di apa namanya yang di LinkedIn jadi saya juga kerja buat jadi graphic Reviewer ya. designer ya di ya selain itu jadi ini juga di graphic designer kalau yang Hmm. jurnal reviewer tuh ada beberapa kampus yang minta jadi saya ya sesuainya soalnya masih sesuai sama bidang saya. Oh, ini kalau nanti kabar kampus bikin jurnal ini bisa nih jadi reviewer jurnalnya kabar kampus ini. Boleh, boleh. Nanti kita usulkan ke Bang Furkon. Siap, siap. Oke, jadi ya di sana udah kemana aja? Mungkin ada wisata-wisata sekitar situ mungkin? Udah kemana aja selama setahun di Nah, kalau Australia? di Melbourne, sebenarnya ini cukup balance, Kak. Mau wisata tradisional ada, Hmm. semua komunitas negara apapun boleh kita datang. Dan yang paling seru sih sebenarnya di sini yang paling banyak tuh zoo, Kak, atau kebun binatang. Karena Datang. benar-benar pemerintah sini tuh menghargai bagaimana memisahkan antara yang mana buat manusia, yang mana buat hewan. Jadi eh, kalau kita ke suburb atau ke kota-kota kecil yang lain, kalau saya kan namanya di Clayton, di Clayton nggak ada ini sih nggak ada apa namanya kebun binatang, tapi ke tempat-tempat lain itu banyak banget kebun binatang dan selalu ada oh ya di sini banyak ini juga Kak. Jadi tiap sekilo, tiap berapa kilo itu pasti ada taman dan itu taman yang kayak RTBR gitu loh, ruang bermain ramah anak. Jadi Ya, ya. semua apa namanya semua kalangan tuh bener-bener di pay attention sama pemerintah sini. Jadi saya cukup seneng dengan kehidupan di sini karena balance gitu. Mau ke city buat main dan makan-makan kulineran gitu ada. Mau ketemu habitat di sini juga gampang dan semuanya gampang dijangkau menggunakan ini loh Kak, transportasi umum dan transportasi umumnya tuh sangat reliable. Kemanapun bisa. Oh, iya, 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 iya. bahkan connect ke apa namanya ke state yang lain kayak ke Sydney, ke Adelaide itu masih ada Kak. Dari misalnya tempatku sampai ke sana, jadi tidak harus ke bandara, bahkan masih bisa naik kereta. Ya, ya, luar biasa. Itu cerah sekali rasanya di sana ya. Nah, alhamdulillah sih karena Aware nggak kira-kira kalau kalau udah di sana tuh masih aware nggak kira-kira dengan kondisi Indonesia? wah harus sih harus Harus ya. aware. Berarti Eh, aware ya dengan cerita-cerita tentang Indonesia gelap gitu. itu udah jadi makanan tiap hari sih Kak dengan Pergi aja dulu gitu. ya bener Aware ya. Apa aware apa banget. tanggapan teman-teman di sana mungkin yang dari sesama Indonesia dulu ya, karena ini kan apa namanya sangat masif di kalangan Gen Z ya. Iya, Saya iya. juga saya rasa Mas Andi juga bisa dikategorikan Gen Z ya Mas ya.
Iya, saya masih Masuk. Gen Z sih, Masuk ya. alhamdulillah. Itu kan teman-teman di sana yang seangkatan gitu kan mungkin ada bicara-bicara sesuatu, tanggapan sesuatu tentang kondisi Indonesia sekarang gitu kan, dan mereka sebagai orang yang sedang di luar sekarang seperti apa kira-kira tanggapannya? Iya. Silakan Mas. Jadi kebetulan saya tuh juga tergabung dalam PPI Australia, Kak. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di Australia. Kita tuh kemarin sempet bikin pernyataan kita buat di Instagram. Dia judulnya Pendidikan di Indonesia Habis Gelap Akankah Terbit Terang gitu. Nanti boleh dicek teman-teman kalau misalnya ada yang mau. Jadi kita eh, memberikan beberapa, bukan tuntutan sih, kita memberikan statement, ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu kita mau mendesak pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja buat dosen sama tenaga kerja kayak guru. Wah, amin. Ya. Mantap. Lanjutkan Mas. Ya, soalnya kita kan juga merasa kita ini dididik oleh orang-orang ini. Kita merasa ada beban moral yang sama yang kita tanggung, bahwa orang ini butuh apa namanya, apa yang telah mereka berikan kepada negara. Seharusnya negara juga patut memberikan apa yang telah sesuai dengan apa yang mereka abdikan kepada negara. Amin, Itu amin. salah Lanjut. satunya. Ya. Yang kedua tuh kita ada poin ini Kak, mengawal keberlanjutan pendanaan beasiswa. Jadi kemarin ada ini tuh, sempat pas rapat koordinator antara DPR dengan ini, mereka sempat bahas dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Hmm. Kemendikdasmen atau Kemendikbud, lupa. Menristek. Nah, Yang dua, Menristek sama Mendikdasmen, hmm. itu ada wacana beasiswa, salah satu beasiswa Indonesia namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia tuh terancam di putus. Jadi ada di hasil pas rapat itu tulisannya, mahasiswa yang di luar negeri sekitar 30-an yang award di PPI itu terancam terlunta di luar negeri. Ini kan teman kita nih yang sesama ini, dan bahkan eh, teman akrab saya yang di kampus itu eh, agak, kita ini sebagai teman kan juga nggak enak gitu melihat kita merasa punya penderitaan yang sama karena Ya, kita ya. sama-sama belajar di sini. Jangan dibikin kalang kabut dengan berita yang kayak gini. Itu tuh nggak enak loh, kayak Ya, 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 betul, betul. masa kita pulang tanpa gelar, apalagi kayak teman-teman ini kan udah setahun atau setengah tahun, dan harapan orang tuanya, harapan tempat mereka mengabdi kemarin itu diputus begitu aja. Itu kan sayang banget. Apalagi Hmm. selain yang di luar negeri, kan di luar negeri juga hampir berdampak karena beasiswa yang apa namanya, beasiswa bidik misi yang 600.000 itu Bidik kan misi bahkan ya. hampir dicabut, dan Kak, itu kita juga sebagai orang yang belajar dan kita yang diberi amanah untuk belajar, kan ini punya rasa yang sama dengan teman-teman yang belajar di Indo. Jadi Ya. nggak bisa dibiarin sih ini Ya, betul. pemerintah. Ya, ya, ya. Karena repot kan, posisi sudah di luar kan, sedang progres kan. Itu ibarat kita menyuruh orang terjun payung tapi nggak ngasih parasut gitu loh. Benar, itu sangat tidak matang sih, apa namanya, Ya, ya. Ya mungkin untuk kedepannya mau dikaji, misalnya mau dirampingkan, terus tapi yang sudah berangkat ya janganlah. Harusnya tetap dikasih harusnya. kita sangat ini Kak, sangat memperlihatkan bahwa jangan bikin kebijakan yang viral base. Pokoknya Ya. berdasarkan riset, berdasarkan apa yang ada di kondisi real. Jadi Hmm. betul-betul pemerintah pay attention to us, betul, jangan cuman apa yang ada di dekatnya, tapi minimal touch some grass kata orang-orang sini. Ya. Jadi beneran kita eh, tidak mau hal-hal yang kayak itu terjadi besok atau kapanpun, karena ini kan masih lama nih Kak, masih 5 tahun lagi nih. Oh iya, jangan dong. Kalau udah berangkat, janganlah dirampingkan, janganlah diputus gitu kan. Ya kasihan terus. Dirampingkan aja, jangan apalagi diputus ya. Gawat Oh, ini. sampaikan aja Oke, terus. next yang ke berapa tadi? Yang ketiga berarti sekarang ya. Kita cukup concern juga dengan UU Minerba yang sekarang lagi Derba ya. Ya. mengganggu independensi akademik sih Kak. Jadi ngapain sih kampus ngurusin tambang? Terus yang terakhir kita ini juga sih Kak, minta evaluasi MBG. Jadi kita MBG. mau pemerintah benar-benar merencanakan ulang yang mana sih yang sebenarnya prioritas tuh. Apakah perut dulu atau apa dulu? Kita kita kan ini konsepnya negara kan, bukan konsep organisasi kecil.
ada perut, mungkin ada perut yang perlu kita apa namanya beri makan, tapi ada hal yang mungkin lebih penting daripada sekedar itu karena kita sebagai orang yang apa namanya, kita kan udah merdeka dari 79 tahun, nanti akan 80 tahun. Sepertinya informasi dan kebutuhan yang kita rasakan sekarang itu bukan cuman makan siang gratis nggak sih Kak? Itu Dan kita kita kan dituntut untuk Indonesia Emas 2045. Apakah dengan makan siang gratis ini menjadi prioritas utama itu udah cukup tepat? Dan sebagai apa namanya program prioritas nasional itu kita minta buat dipertimbangkan ulang sih. Evaluasi benar-benar yang sangat komprehensif pokoknya. luar biasa. Berarti meskipun sudah di luar negeri sana, tetapi berorganisasi dengan teman-teman juga keep in touch dengan teman-teman juga masih peduli ya dengan Indonesia ya, masih membahas ya isu-isu di sini ya, luar biasa. Ini ngomong-ngomong tadi karena masalah makanan ya, bentar lagi pasti sudah buka puasa bentar lagi di sana ya. Eh, Kira-kira adaptasi makanan di sana seperti apa ini Mas? Ini perlu, ini penting ini karena ini masalah perut. Jadi tidak ada eh, logika tanpa logistik ya. Jadi harus ditanyakan ini Mas. Ini cara adaptasi dengan makanan di sana gimana Mas kira-kira? Nah, untungnya di sini tuh makanan Asia gampang didapetin Kak, nggak kayak Oh, teman di Eropa. Jadi supermarket Asia nih isinya juga banyak makanan Indonesia dan alhamdulillahnya restoran Indonesia di sini cukup banyak meskipun karena saya sebagai orang yang pecinta pedas, nggak pedas seperti pedas di Indo, karena menyesuaikan lidah orang sini kan nggak. Jadi, ya, ya, ya. ya udahlah, bawa sendiri aja lah ininya sambelnya. Sambalnya buat sendiri ya. Sambal terasi, sambal terasi. Ya sambel ini sih Kak, sambel ijo. Sambal Saya hijau. Wah, ngomong-ngomong masalah sambal ini bentar lagi buka ini. Kita harus tahan diri. Kita harus Ah, menahan diri. Ini ah, Mas, Sandi, ini kan penting juga untuk kita bahas ya. Misalnya tentang yang namanya LPDP itu kan ada tuh perjanjian akan kembali itu kan, sehingga ya. kita bisa berharap bahwasanya SDM kita yang sudah kita kirim ke luar negeri itu menggunakan uang negara juga, Hmm, mereka itu nggak nyangkut di sana. Harapannya iya, balik. Apalagi dengan adanya Indonesia gelap, Indonesia cemas, Indonesia lemas, Indonesia apalagi keluar aja dulu, pergi aja dulu atau apalah istilahnya itu. Ini kan pasti nanti akan tarik ulur ya. Itu bagaimana kira-kira, Mas Andi? iya. Jadi saya di sini tuh sebagai salah satu pengurus. Jadi namanya di sini koordinator mahasiswa yang di Monash buat LPDP namanya tuh kelurahan Kak. Jadi kita ada bikin kelurahan kecil gitu buat ngurusin teman-teman LPDP. Saya sebagai salah satu pengurus di kelurahan itu eh, kita harus aware dulu dengan buku panduan sama kebijakan terbaru dari LPDP dan Hmm. salah satunya itu yang tertera di buku panduan adalah perubahan waktu pengabdian di ketika selesai apa namanya selesai studi dan eh, kesempatan untuk berkarir atau melanjutkan internship di sini boleh banget selama 2 tahun. Jadi eh, kemarin perubahannya itu setelah selesai studi kita dikasih eh, waktu mengabdi di Indonesia Hmm. itu 2N+1. Jadi dua Dua kalau plus satu. N-nya itu waktu kuliahnya. Jadi kalau saya nanti eh, selesai 2 tahun, 2 N-nya jadi 2 kali 2 tambah 1, mengabdi Hmm. di Indonesia 5 tahun. Cuman sekarang sisa 2 N. Nah, selain itu kita diberi ini lagi, mungkin karena apa namanya aspirasi kita cukup didengar dan mungkin ada beberapa masukan dari lingkup orang-orang yang ada di kementerian itu setelah kita studi, kita diberi masa untuk memperluas koneksi, memperbanyak apa namanya kompetensi dengan eh, bukan mengabdi, apa bekerja atau melakukan magang sesuai Hmm. jurusan kita di negara tujuan. Jadi untuk kesempatan ini kita diberi waktu 2 tahun. Nah, kita karena udah ada di buku panduan, jadi boleh melaksanakan apa yang di buku panduan. Dan ini mungkin salah satu strategi pemerintah biar kita benar-benar menghindari yang mungkin banyak orang bilang akan terjadi brain drain dan Brain sebagainya. drain. Ya, ya. Menurut saya sih tidak akan terjadi karena
tidak akan habis orang pintar tuh di Indonesia, Kak. Akan selalu ada orang-orang yang aware dan akan peduli dengan Indonesia, dan itu eh, nasionalisme kita tuh tidak diukur berdasarkan kita lagi tinggal di mana, kita lagi di mana, karena menurut saya nasionalisme kita itu apapun yang terjadi di Indonesia, kita akan terus mencintai dari manapun dan kita akan tetap peduli, dan rasa peduli itu tidak harus dengan karena kita dilihat sebagai orang yang rajin ngekritik ini, ngekritik itu meskipun dari luar negeri. Itu sebenarnya menurut kita tuh bentuk kita peduli sama negara Ya, kita. bentuk peduli. Kita sayang sama Indonesia, kita tidak mau Indonesia eh, tidak mencapai Indonesia emas yang kita harapkan terjadi di berapa ya, tinggal 20 tahun lagi nggak sih, Kak? Itu Ya, ya, ya. nggak kerasa 20 tahun itu. Ya, nah berarti ke depannya kan teman-teman yang sekarang sedang berkuliah luar negeri itu kan akan jadi pemimpin suatu saat nanti di negara ini kan. Nah, Amin. harapannya ya Udah. baliklah ya kita jangan sampai nanti cahaya-cahaya yang di luar itu nggak masuk ke dalam gitu kan. Balik Ya, dan terangi Indonesia. Kita ini negara kita, kita bertarung sama-sama, kita bangun sama-sama. Gitu Mas ya. Saya iya, kira itu karena ini juga saya yakin sudah menjelang buka puasa ya di sana ya. iya sih, setengah jam lagi. Setengah jam lagi ya, berarti harus prepare dulu, ngabuburit dulu gitu ya. Iya, ngopi Oke, dulu. saya ngopi. Oke, saya kira Mas Andi cukup ya. Senang sekali bisa berkenalan, berbincang dengan Mas Andi. Senang sekali bisa melihat teman-teman yang kuliah di sana juga masih aware ya dengan kita di sini dan ingin berkontribusi lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti perkuliahannya di sana lancar semua, kembali membawa ilmu yang bermanfaat. Buat teman-teman kabar kampus keliling dunia, kalau nanti ada yang ingin kontak dengan Mas Andi ya, siapa tahu ada yang mau menyusul ke kuliah di Australia gitu ya, tanya-tanya, ataupun mungkin ada teman-teman dari yang sudah di Australia sesama pelajar yang ingin kontak dengan Mas Andi Kareba, nanti bisa hubungi kontaknya di IG-nya apa Mas kalau boleh tahu? Andi Kareba, atau nanti connect aja ke LinkedIn saya, namanya Andi Muammar Kareba. Andi Senang Muhammad banget sih Kareba. kalau dapet temen baru. Ya, sekaligus memperluas jejaring ya. Iya, Mau benar. teman-teman yang di dalam yang mungkin tahun depan atau tahun ini berencana untuk kuliah ke luar negeri, mau tanya-tanya dengan Mas Andi silakan tadi IG-nya ya dan LinkedIn-nya. Semoga bisa menjadi memperluas jejaring ya dan lebih aware ketika mau kuliah ke luar negeri. Saya kira demikian. Saya masih kepingin rasanya untuk ngobrol lebih jauh ya, tapi karena waktu dan Australia juga sudah mau berbuka puasa, saya kira saya cukupi sampai di sini dulu, Mas. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semua teman-teman di Australia yang lagi kuliah, semoga kuliahnya lancar, membawa pulang ilmu yang bermanfaat, dan jangan diputus beasiswanya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Andi. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Kabar kampus keliling dunia. Hmm. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat Assalamualaikum. menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Terima kasih.